Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 42 ayat 18 sampai dengan 25. Kegagalan dan kebutaan Israel. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hambaku, dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan, engkau memasang telinga tapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya, untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan, menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata, kembalikanlah. Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini, yang mau memperhatikan dan mendengarkannya untuk masa yang kemudian? Siapakah yang menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa, dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjukkannya, dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Maka ia telah menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat, yang menghanguskan dia dari sekeliling, tetapi ia tidak menginsafinya, dan yang membakar dia, tetapi ia tidak memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Renungan hari ini dengan judul Tuhan tidak pernah gagal. Kita baru saja membaca tentang karya pembebasan Allah melalui hambanya atas umat pilihan. Mereka mengalami sukacita besar, tetapi di pasal yang sama ini suasana duka cita kembali tampil. Kitab ini memegang penuh dengan dinamika suka duka, kemarahan dan kemurahan Allah, pertobatan dan pemberontakan umat. Irama emosi kita juga makin ikut naik turun seirama dengan kisah-kisah ini. Nabi Yesaya mulai dengan sapaan yang keras atau kasar kepada bangsa pilihan Allah, baik Yehuda maupun Israel. Dengarlah hai orang-orang tuli dan buta. Sebutan buta dan tuli dikatakan berulang kali untuk menegaskan bahwa kebutaan mereka bukan karena tidak melihat, tuli bukan karena tidak dapat mendengar. Mereka sudah melihat banyak kebesaran Tuhan dan banyak mendengar pengajaran besar dan mulia, tetapi gagal memahami dan mempercayai yang mereka lihat dan dengar. Nabi Yesaya melayani umat Yehuda dalam masa yang sangat panjang, tidak kurang dari 50 tahun selama pemerintahan Raja Uzia sampai Hizkia. Selama itulah ia terus berseru tentang pertobatan dan rencana penghukuman Allah. Tetapi tidak ada pertobatan. Itu sebabnya mereka disebut buta dan tuli. Mereka sudah menyaksikan penghukuman Tuhan yang dimulai dengan penyerangan Sanherib, tetapi mereka seakan buta dan terus bertahan dalam kejahatan. Bangsa lain sudah datang untuk merampas mereka, tetapi mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Namun Tuhan tetap mendatangi dan memanggil mereka. Siapa di antara kamu yang mau memasang telinga dan mau mendengar untuk masa yang kemudian? Inilah bukti bahwa walaupun umat menutup mata dan telinganya, namun Tuhan terus bersuara memanggil mereka. Kita selalu gagal untuk memahami, gagal untuk mempercayai Tuhan. Padahal kita sudah menyaksikan kebaikan Tuhan yang tidak dapat kita hitung. Kita sudah mendengar tentang Dia, tetapi kita masih gagal percaya dan taat. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Melalui hukuman dan kemarahan, sesungguhnya Tuhan sedang mendatangi kita dan bukan meninggalkan kita. Ia memanggil kita dengan caranya dan suaranya yang lebih keras, karena kita sering tuli dan tidak peka mendengar. Saat kita dihukum,
dan amarah Tuhan menumpah atas kita, Dia menunjukkan bahwa Dia mengingat kita. Dia mau kita kembali kepadanya. Saat Tuhan bersuara lebih keras memanggil kita dan bertindak lebih keras atas kita, itu berarti Ia mau kita mendengarkan Dia dan mau datang kepadanya. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.